Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jemaah rahimakumullah, saya tertarik dengan ceramahnya Ustadz Syahbudin ya, yang hari Ahad kemarin. Beliau menggambarkan tentang adanya dua surat ya yang dikenal sebagai Al-Mu'awwidzain, dua surat tempat kita berlindung gitu, dan menggambarkan bagaimana tentang Al-Falaq gitu ya, dan seterusnya lah gitu. Sangat menarik ya, saya ingin nambah-nambahin dikit aja lah gitu. Jadi kedua surat itu ya, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Al-Falaq dan An-Nas itu merupakan pelindung utama. Dalam satu hadis Nabi bersabda, tidak ada sesuatu pun yang dapat menandingi keduanya untuk minta perlindungan. Beliau selalu membaca kedua surat ini sebelum tidur dan menunjukkannya ke telapak tangan lalu mengusap ke tubuh beliau. Ini hadis sahih Imam Bukhari. Dan dalam hadis Imam Nasai disebutkan ini merupakan surat-surat yang paling dicintai oleh Allah. Jemaah sekalian, di samping kedudukan utamanya itu, kita perlu menggambarkan bagaimana pentingnya kedua surat itu di dalam melindungi diri kita. Kalau kita perhatikan dari kedua surat itu, kita akan melihatnya seperti ini. Surat Al-Falaq itu merupakan perlindungan eksternal, perlindungan terhadap sesuatu dari luar ke tubuh kita yang menyerang diri kita. Jadi segala kejahatan dan potensi kejahatan yang bisa menyerang kita dari luar. Tapi kalau An-Nas itu adalah perlindungan dari kejahatan atau potensi kejahatan yang bisa terjadi dan dilakukan oleh diri kita. Akibat apa? Akibat unsur dari luar. Tapi pelakunya kita. Ya, pelakunya. Jadi ini merupakan suatu kejahatan internal. Mari kita perhatikan. Qul a'udzu birabbil falaq. Al-falaq itu dari asal katanya falaq itu membelah atau menimba, mengeluarkan ya, dalam berbagai tafsir seperti itu. Yang kalau dimaknai pada surat ini artinya waktu subuh. Waktu mulai dibelah, dipisahkan antara gelap dan terang. Ya, ketika saat dipisahkan itu waktu subuh itu. Ada sebuah ayat menyebutkan tentang Allah yang membelah waktu subuh begitu ya. Kemudian ada juga tentang awal penciptaan atau sumber segala sesuatu, memisahkan antara biji dengan muncul tanaman itu. Pada waktu muncul tanaman bibit kecil itu ya, kalau itu biji misalnya biji sawi itu kan terbuka gitu ya, pletek gitu ya, terus muncul. Nah itu waktu itulah, itu adalah waktu Al-Falaq. Seperti waktu subuh ketika kelihatan sedikit cahaya. Seperti itulah situasinya. Jadi kita berlindung pada si penguasa hal-hal seperti itu. Yang itu kan hanya Allah. Yang memiliki kemampuan seperti itu hanya Allah. Nggak ada selain Allah. Jadi kita berlindung kepada yang menciptakan, yang Robnya Al-Falaq, yang menciptakan Al-Falaq itu berlindung pada Sang Maha Pemiliki kedahsyatan serupa itu, penentu segala sesuatu. Nah, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ini merupakan permohonan perlindungan kepada universalitas. Artinya apa? Khalaq itu ciptaan Allah, itu segala makhluknya. Kita berlindung secara universal, secara umum terhadap kejahatan atau potensi kejahatan dari seluruh makhluknya. Makhluk di sini bisa manusia, bisa bakteri, bisa banjir, bisa musibah, bisa rumah terbakar, segala macam. Itu makhluk Allah. Nah, kita berlindung dari ancaman bahaya yang ini umumnya sifatnya bisa dikatakan fisik. Ya, ma khalaqa min syarri ghasiqin idza waqab. Ghasiq itu sebetulnya sudah gelap. Idza waqab itu betul-betul menyelimuti. Artinya tidak ada perbedaan satu lokasi dengan lokasi lain, tempat satu dan tempat yang lain yang terangnya itu lain. Ada perbedaan terang gitu. Tidak ada. Sama-sama gelap. Bayangkanlah pengalaman batin dalam situasi seperti itu. Ini bukan pengalaman lahir ya. Kalau pengalaman lahir tinggal nyalakan lampu selesai urusan gitu kan. Bukan begitu. Pengalaman batin seseorang ketika tidak punya lampu, tidak punya senter gitu. Terus kita butuh sesuatu untuk melakukan sesuatu, kita nggak bisa karena gelap, sama sekali gelap gulita. Yang akan hadir paling mungkin adalah ketakutan. Itulah situasi ancaman lain daripada ancaman yang pertama tadi yang fisik. Ini ancaman yang sifatnya psikologis. Kita berlindung kepada Allah yang menciptakan kegelapan menjadi keterangan dari segala hal yang kita hadapi dalam kondisi gelap. Gelapnya rumah tangga, gelapnya menghadapi anak cucu yang mungkin sangat
membuat kita itu merasa nggak tahu harus berbuat apa lagi. Seperti kita nggak tahu harus berbuat apa ketika dalam situasi gelap gulita. Gelapnya karir, gelapnya jabatan, gelapnya jualan, gelapnya apa saja. Pada titik itu, maka hanya si pemilik al-falak lah, si pencipta al-falak lah yang bisa menjadikan kita menghadapi cahaya, menghadapi jalan keluar, the way out. Kemudian Habisarun nafasat fil uqad. An-nafasat ini memang jamak muannas. Ini kalau di dalam buku-buku atau dongeng anak kecil itu nenek penyihir, nenek lampir. Dan ini berlaku secara universal. Di barat, di timur itu tukang sihir itu dipersonifikasikan perempuan. Ini memang kejahatan feminis, ya, kejahatan nggak jantan gitu. Yang dilihat dari kejahatan sihirnya semata ya, yang dilihat akibatnya, yaitu dia itu suka meniupkan pada akad, baik dalam rangka menjodohkan sesuatu atau memisahkan sesuatu, merusak hubungan. Yang dilihat dari sihirnya, Nabi pernah berkata penjelasan itu bisa suatu sihir. Jadi jangan hanya sekedar satu sihir dalam arti sihir konvensional gitu ya. Segala apapun yang kita nggak bisa melawannya secara fisik semata, tapi kemudian membuat rusak nama kita, rusak hubungan kita, ya, rusak ketokohan seseorang, itu seperti itu. Nah, ini sihir seperti ini sekarang merajalela, ya nggak? Tahu-tahu nama orang yang nggak ngapa-ngapain, rusak saja namanya. Apalagi zaman sekarang ini nggak ada AI gitu kan, artificial intelligence yang bisa membuat bukan hanya suara, tetapi wajah, gerakan orang ya, seolah berbuat sesuatu. Udah kayak sihir aja udah. Nggak ngerti kita siapa pembuatnya. Ya, seperti sihir itu, memang gosip segala itu begitu, sehingga di barat itu dikenal men discuss, women gossip. Laki-laki itu suka diskusi, memang agak belagu memang istilahnya. Wanita suka gosip. Ini kejahatan feminis, kejahatan bukan, kalau wanita itu normal, tapi laki-laki kayak wanita itu yang jahat itu. Ya, itu seperti itu. Nah, ini juga destruktif sekali. Kejahatan-kejahatan yang seperti ini, ya, menghembus-hembuskan, ya, influencer itu, ini bahaya sekali, merusak sekali. Orang baik-baik bisa hancur dalam waktu singkat seperti hancurnya kena sihir. Nah, yang kemudian terakhir kita berdoa, yaitu dari apa? Dari orang yang hasad ketika hasad. Orang yang hasad ketika hasad. Orang yang baik-baik ketika hasad masih tidak seberapa. Tapi kalau orang yang hasad dan lagi hasad-hasadnya, waduh, susah sekali dilawan itu. Entah bagaimana, selama ini kita hubungannya baik, berlaku baik, selalu ngasih sedekah, selalu bantu keluarganya, anaknya dan sebagainya. Tahu-tahu pada dirinya kita duga-duga ada sifat hasad padanya. Itu susah sekali. Pernah dengar kan? Kau juga Brutus, kata Julius Caesar. Brutus itu orang yang sangat dipercayai oleh Julius Caesar, ya, dibiayai, dikasih jabatan dan sebagainya, ikut nusuk ketika Julius Caesar dijatuhkan. Kau juga Brutus. Nah, itu Brutus begini banyak dalam politik, dalam sosial, dalam berkeluarga dan sebagainya. Nah, itu eksternal, sesuatu dari luar yang bisa membahayakan kita. Yang lebih bahaya itu yang internal. Maka kita berlindung terhadap tiga asma Allah. Qul a'udzu birabbin nas, rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nggak cukup dengan satu qul a'udzu birabbil falaq, itu nggak cukup. Karena apa? Kita menghadapi al-khannas. Al-khannas itu sifat yang suka sembunyi dan mundur-mundur gitu lah. Ya, artinya bisik mundur lagi. Lah kalau mau dibayangkan gampangannya, perumpamaan eksternal dan internal itu, pernah dengar ya cerita tentang kuda Troya ya? Ini kisah Yunani gitu kan, Yunani kuno, yaitu menyerbu wilayah Troya selama 10 tahun. Orang Yunani ini nggak berhasil. Baru berhasil ketika meninggalkan patung kayu besar gitu kan, di dalamnya ada pasukan elit ya, semacam Kopassusnya begitu kan, terus ditinggal pergi aja gitu. Disangka sudah kalah, dibawa masuk. Ketika masuk di dalam itu keluar si pasukan elit ini. 10 tahun tidak bisa ditembus, hanya dalam semalam hancur lebur. Itu juga begitu. Boleh jadi kita ini mampu melihat dan melawan segala godaan dari luar, tapi itulah mungkin jihad yang akbar, itu adalah jihad menghadapi nafsu sendiri, jihad mengalahkan ego sendiri. Itulah kita perlu berlindung pada tiga asma Allah, yaitu Rob, Malik, dan Ilah. Yang terakhir disebut Ilah karena disitulah puncak penyerahan kita kepada Allah. Semoga bermanfaat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.